Ya ayo, karena yang tanya harus dihormati dong. Kalau enggak nih ya. Oke, jadi Yakobus saudara. Kalau kita lihat Yakobus, itu secara manusia kan rasul yang nggak dihargai, bukan nggak terkenal kok. Kan lebih hebat Petrus atau Paulus. Tapi di situ saya belajar. Ketika orang-orang hebat yang di hadapan ngomong, nggak didengar semua. Tapi ketika Yakobus berdiri, didengar. Akhirnya persoalan gereja selesai. Ya udah, kembali ke pondok Daud. Gak usah pakai macam-macam, jangan complicated. Pakai kebenaran ini, hebat sekali. Lagi sekali, permudahlah orang untuk ketemu Papa kita. Jangan dipersulit. Nah itu zamannya sekarang ini. Jadi gereja rumah itu ke situ. Ya, tadi ngomong-ngomong bagus itu, ada ide bagus. Ya, kalau gereja rumah ada kita pasang iklan, tanpa persembahan, tanpa perpuluhan. Pasti orang datang banyak. Terus tambahin lagi. Kalau mau perpuluhan 10 kali 1 ganti 1. Wah, menarik itu saya bilang. Setuju. Nanti orang gereja akan pindah ke sini semua. Karena capek dia jadi perpuluhan terus di gereja. Nah itu Yakobus, ya itu Kisah Rasul 15. Permudah orang untuk jumpa Tuhan. Jangan dipersulit. Oke, jadi inilah waktunya. Tuhan memakai setiap orang pada generasinya sesuai tempat dan sesuai kebutuhan saat itu. Maka itu jangan memetodekan. Setuju ya kata ini? Roh Kudus itu bergerak terus, nggak bisa dibatasi. Begitu jadi doktrin, pecah sudah. Perang lagi dengan yang lain. Nah, dipatok, ya, dibakukan. Jangan. Terus kita berjalan. Nggak usah berhenti. Lagi saya belajar teknologi. Saya lihat handphone. Saya tuh lihat handphone tuh betul-betul hebat. Kenapa saya sering berkata gini, kalau apabila anak muda ya, kalau kamu nggak bertobat dari mata handphonean, bangkrut papamu. Kenapa yuk? Kenapa kalau nggak bertobat dari mata handphone, papanya bangkrut anak-anak ini? Nggak bisa diikutin, baru terus. Percayakah Roh Kudus lebih hebat dari itu? Haleluya, yes. Kalau di perusahaan handphone aja tiap hari minimal 1 hal baru, tipe baru muncul. Masa Roh Kudus gak bisa membuat 1 hal baru dalam gerejanya? Setiap hari. Nah, maka itu jangan dipatok Roh Kudus itu. Biarkan dia bergerak semua maunya. Kita yang ngikut, jangan dia ngikutin kita. Sesuai dengan generasinya. Saya tidak tahu kapan gerakan gereja rumah berhenti. Urusan yang punya gereja. Ngapain saya pusing-pusing? Betul nggak? Jalan saja yang penting. Yang penting kita lihat Kisah Rasul. Kenapa yang Yerusalem beda dengan Antioquia? Kenapa Antioquia beda dengan Tesalonika? Oke, kita lihat sekarang Kisah Rasul pasal yang ke-16. Hebat sekali Roh Kudus itu, saudara, dalam bekerja. Maka itu saudara jangan pusing-pusing. Kalau mau lihat gereja, lihat Kisah Rasul saja. Gak usah ke Singapura, ke Sydney, gak usah ke Toronto, gak usah kemana-mana, ngapain. Karena gereja dijajah betul, gak habis-habis. Roh Kudus nggak pernah diberi kesempatan, ya enggak. Yang diterima oleh City Harvest itu mutlak untuk mereka, kita nggak bisa ikuti. Yang diterima oleh Hillsong kita harus hargai, itu untuk mereka. Yang diterima oleh Coyonggi, lihat aja contoh. Tahun 80-an, saya nggak tahu masih ada yang ikut nggak gerakan itu. Gereja sel, semua gereja sel di mana-mana. Lata orang buat bukit doa, nggak bisa, karena beda cara kerjanya itu. Oke? Jadi kita harus hargai. Saya pernah ke Hillsong, saya pernah ke City Harvest. Tapi saya tidak akan mengambil polanya. Karena Roh Kudus memimpin kita beda-beda. Enggak bisa diterapkan sama. Maka itu ketika orang lihat Hillsong, semua ke Hillsong cara pujiannya di gereja, pakai choir begitu. Jadi lucu. Roh Kudus itu enggak bisa dikotaki, enggak bisa dipakai pakaian orang lain. Ya harus sendiri. Ini contohnya. Ayat 4 saya baca. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem. Jadi lihat, secara tegas Paulus nggak sembarangan. Selalu pakai keputusan Yerusalem. Ya dia taat, dia ikut. Dan dengan pesan, supaya jemaat menurutinya. Lihat hasilnya. Demikianlah gereja-gereja diteguhkan dalam iman dan makin lama makin apa? Bertambah besar jumlahnya. Hebat loh saudara. Ketaatan Paulus pada sinode di Yerusalem itu luar biasa. Tapi lihat ayat 6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Paulus bingung, kenapa nggak boleh di Asia?
Hatinya masih pada Asia, pada saudaranya orang Yahudi yang terpencar di Asia. Ayat 7, setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Lebih bingung lagi, kenapa nggak boleh? Ayat 8, setelah melintasi Misia mereka sampai di Troas. Jadi Paulus jalan terus, karena hatinya untuk menginjil luar biasa. Tapi dia bingung kenapa nggak boleh ke Asia. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Saya nggak usah baca lebih lanjut. Saudara, saya selalu sharing begini. Di antara 28 kisah para rasul, maka pasal 16 adalah pasal yang paling sering saya khotbahkan. Kenapa? Karena saya tertarik betul. Kenapa? Ini rahasianya. Itulah kali pertama Injil masuk Eropa. Kalau hari itu Paulus terlambat, dia ngotot di Asia. Mungkin dunia ceritanya lain. Kenapa? Karena gereja Eropa lah yang menginjili seluruh dunia. Yang kesudah itu Eropa. Itu kagumaka itu sejarah ini hebat. Paulus taat. Cuma dia bingung kenapa nggak boleh. Kan dia nggak tahu kalau hari itu Roh Kudus akan belokkan dia ke Eropa. Makedonia, kalau kita lihat peta ya anak-anak ya, kalian belajar peta dunia akan tahu. Itu perbatasan antara Turki dengan Yunani. Itu perbatasan. Sampai hari ini itu perbatasan timur barat itu di sini. Dari mana Paulus tahu kalau itu orang Makedonia dalam penglihatan? Ya dari pakaiannya, bukan pakaian orang Asia. Nah, apa yang menarik? Saudara pelajari sampai dia tiba di Filipi, ketemu kontak person yang pertama. Masih ingat siapa namanya? Lydia. Nah, saudara akhirnya dia sampai ke Filipi, dipenjarakan di situ. Apa yang penting kita pelajari? Kata kuncinya di ayat yang kelima. Dia menyampaikan semua keputusan sinode. Kalau saya pakai kata gereja. Tapi begitu Roh Kudus belokkan, dia nggak SMS Petrus. Boleh nggak aku izin ke Eropa? Ngerti istilah ini? Saya pakai istilah itu aja. Kalau dia minta izin Petrus, maka bendara sinode berkata, jangan macam-macam, uang kas tidak ada. Nah, itu istilah saya, nggak ada ayatnya. Nggak ada ayatnya. Tapi menarik saudara, sampai dia kembali ke Yerusalem, itu nggak dikatakan Paulus minta izin, tapi sinode tidak marah. Itu saya kagum. Nah, kenapa di Indonesia ada kata sentralisasi? Karena gereja begitu. Maka itu ketika zaman Pak Harto susah, karena semua dijawakan. Sampai daerah-daerah pun ikut Jawa nggak ngerti. Karena gereja pakai cara sentralisasi juga. Pusatnya, cabangnya sama semua. Hari ini khotbah apa, semua sama khotbah apa, ayatnya juga sama. Ngaco sudah. Roh Kudus dibatasi. Bagus, rapi itu bagus. Tapi di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 22. 22 atau 20 ya? 20 ada kata. Kalau kamu buat mesbah, jangan dari batu pahat. Nah di situ, catat Pak Hendrietan ya, bahwa Roh Kudus itu nggak suka keseragaman. Unity itu hatinya, tapi uniformity itu bukan hatinya. Unity itu kesatuan, uniformity itu keseragaman, dia tidak suka. Bayangkan sejak zaman Musa sudah dikatakan kalau kamu buat mesbah, mesbah itu pusat ibadah. Tanpa mesbah nggak ada korban, ibadah nggak berjalan. Nah kalau kamu buat mesbah, jangan dari batu pahat, supaya kamu nggak merusak kekudusannya. Ketika kamu membuat dia jadi beliung rapi. Bagus, batu pahat itu bagus, rapi, tertata. Papa nggak suka. Saya belajar itu dari Om Damaris. Ayat itu Keluaran itu. Maka itu dia nggak suka seragam di gereja. Jangan seragamkan. Biar masing-masing punya perbedaan karena Roh Kudus. Jelasnya sampai di sini jadi hebat sekali. Nah, yang kedua, yang disebut tadi itu bukan kuasa Roh Kudus, tapi itu kekuatan uang. Mari kita buka. Bahwa uang dan Roh Kudus itu equal, sama kekuatan. Jadi kalau saudara menilai gereja maju, jangan dinilai dengan jumlah anggotanya. Baca ilmu jiwa. Jiwa manusia itu akan merasa nyaman, teduh, nggak usah dengar khotbah, nggak usah ada yang mendoakan. Kalau dengar musik yang bagus, sound system yang pas, ya hertznya atau desibelnya itu, maka nggak usah khotbah, nggak usah urapan Roh Kudus. Kalau ada alat musik yang bagus, pemainnya bagus, sound systemnya bagus, orang itu betah di situ.